Romo Bruder, saudari-saudara yang terkasih, selamat malam. Kita sudah memasuki novena hari yang kelima. Selama novena ini seperti yang diungkapkan pada bagian awal, kita hendak mendalami kasih hati kudus Yesus yang menggerakkan solidaritas bagi sesama. Dan hari ini bertepatan dengan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, kita diajak untuk secara khusus merenungkan arti solidaritas dalam Ekaristi. Dalam bacaan kedua tadi, secara khusus karena bacaan pertama Injil pernah dibahas oleh Romo Titus tentang kamu harus memberi mereka makan. Tapi secara khusus saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bacaan kedua di mana Rasul Paulus mengatakan, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jadi Rasul Paulus melanjutkan perintah Tuhan Yesus itu dalam lingkungan jemaat. Apa perintah Tuhan Yesus? Yakni untuk merayakan Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi, secara khusus kita mengenangkan peristiwa Yesus. Anda pasti sudah hafal setiap persembahan dimulai, lalu kita mempersembahkan kepada Tuhan, kita mendoakan doa syukur agung. Di situ kita mengenangkan pada malam hari sebelum ia diserahkan, Yesus mengambil roti. Itu kita ulang terus. Mengapa kita ulang? Karena itu adalah bagian penting dari persembahan hidup Yesus. Persembahan yang diberikan bagi kita, bagi saya dan bagi Anda. Pada bagian itu kita ingat dan kenangkan bagaimana Kristus wafat di Kalvari. Memberikan tubuhnya. Maka altar ini sebenarnya Kalvari dalam arti tertentu. Karena disinilah Kristus dikurbankan. Di atas altar itulah peristiwa penyelamatan dilakukan. Dan di situ kita melihat dengan jelas bahwa Yesus tidak memikirkan tentang dirinya lagi. Tetapi yang dipikirkan adalah kita. Yang dipikirkan Tuhan Yesus adalah keselamatan Anda dan saya. Maka kita mengenangkan bagaimana Yesus itu memberikan hidup bagi kita. Yesus berbagi hidup untuk manusia. Suatu kali Santo Paulus pernah menegur umat di Korintus karena dalam sebuah perjamuan itu yang terjadi berbeda dengan yang dimaksudkan dari Ekaristi. Waktu itu dalam perjamuan di rumah umat ada orang yang di dalam dan ada orang yang di luar. Pada waktu itu masing-masing orang membawa roti sendiri-sendiri. Roti yang di dalam roti bermerek, yang di luar buatan rumah tangga, homemade. Yang di dalam rotinya mekrok, ada mozzarellanya mungkin gitu ya. Yang di luar cuman pakai pengembang, ragi. Jadi rasanya kriuk-kriuk seperti pizza gak dicampuri apa-apa gitu ya. Dan disitulah Santo Paulus menegur, loh kamu itu merayakan perjamuan Tuhan kok malah membuat pemisahan. Yang kelompok rotinya bagus sama kelompok rotinya gak bagus. Yang gak punya roti minder. Itu kan sama saja namanya kamu egois. Wong Tuhan Yesus itu dalam Ekaristi melepaskan egonya untuk kita, kok malah kita dalam Ekaristi menunjukkan ego kita. Maka Santo Paulus menegur, kalau kamu melakukan perayaan seperti itu, kamu tidak disebut lagi tubuh Kristus. Jadi Santo Paulus menyebut kita itu yang menyambut tubuh Kristus adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus karena di sini adalah
Kristus memakai tubuh kita, badan kita untuk kehadirannya. Kan Santo Paulus menyebut gereja itu seperti tubuh Kristus. Kristus menjadi kepala, kita menjadi anggota tubuhnya. Maka pengenangan bahwa Yesus itu rela berbagi hidup pada manusia itu tidak terjadi ketika justru yang merayakan Ekaristi itu malah pamer, malah sombong-sombongan. Misalnya yang duduk bagian depan, untung kita hanya Pak Matius yang duduk depan sama Pak Nardi. Itu yang bagian depan itu yang kalau kolekte tinggal gesek, srek gitu ya. Yang paling belakang Buder itu kelinting gitu ya. Buder gak punya duit mesti. Buder kolektenya nganu ya, sayuran, ceplok gitu. Sama ekoenzim. Yang bagian depan itu hiasannya keren-keren. Sebentar-sebentar tangannya begini, celap, 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 celap seperti lampu disco gitu. Yang di belakang nunduk. Yang tengah giginya yang dipamerkan. Bayangin kalau sebuah perayaan iman dipakai justru untuk pamer. Itu sangat menyakitkan hati Tuhan tentu. Di situ menjadi kesempatan waktu itu kan Santo Paulus menegur, kamu yang pakai hiasan-hiasan berkilauan, pamer, membuat orang-orang yang miskin gak berani hadir di sini. Maka sekarang daripada kalian begitu, kerudungilah kepala kalian. Nah, ibu-ibu waktu itu disuruh kerudungan karena waktu itu ibu-ibu itu jepitnya, tusuk kondenya itu mengkilat. Jadi itu mengapa pakai kerudung ya. Supaya semua kelihatan sama. Pakai mantilah. Jadi sungguh-sungguh waktu itu kita lupa bahwa dalam Ekaristi Tuhan itu membagikan dirinya. Supaya kita meniru dia, mengenangkan dia dan meniru dia. Tetapi kalau itu tidak terjadi, tidak dikenangkan, maka maksud dari Kristus supaya kita mengenangkan dia itu tidak terjadi. Memang untuk itulah kita butuh hati yang besar. Bapak Paus hari ini membuat Twitter menulis begini. Dia, Tuhan kita, menjadikan dirinya roti yang kecil. Supaya kita memohon hati yang besar untuk mengerti kok Tuhan yang besar itu mau jadi roti. Kalau kita bisa mengerti dengan rahmat Tuhan, maka kita bisa memuji. Kalau kita bisa memuji, maka kita bisa berbakti. Kalau kita bisa berbakti, maka kita bisa memberikan diri. Jadi memang Ekaristi itu mendorong kita untuk akhirnya sampai pemberian diri. Maka novena hari ini solidaritas Yesus dengan menjadi makan dan minuman bagi semua manusia, itu mendorong kita untuk menjadi roti yang dipecah-pecahkan, tubuh yang dibagi-bagikan bagi banyak orang. Maka nanti ketika kita sambut tubuh Kristus, kita itu jadi roti hidup yang dibagikan untuk keluarga kita, dibagikan untuk orang di sekitar kita. Biarlah mereka memakan kita dalam arti menikmati Tuhan dalam hidup bersama-sama. Semoga ini menguatkan kita untuk terus mendorong melakukan karya solidaritas bagi sesama kita. Tuhan memberkati. Amin.